se-ekspektasi itukah sampai maju se-Pimnas ini dan bisa meraih medali malahan sampai sekarang itu? Ya kalau awalnya sih nggak terlalu berekspektasi sampai ke Pimnas ya, karena emang awalnya juga cuma coba-coba sebenarnya, coba-coba ikut workshop PKM di fakultas. Iya, iya. Itu niatnya cuma dapet snack aja. Iya Mas, ada satu cerita unik. Karena ini pengalaman pertama saya membimbing. Pada saat saya mendapatkan tim Mbak Krisan CS ini, ketika tim ini lolos didanai, saya langsung Halo Sobat UNES, jumpa lagi bersama Fajrul di Podcast UNES. Nah Sobat UNES, akhir-akhir ini kita mendengar bahwa UNES meraih peringkat 7 Pimnas yang diadakan di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Nah pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu peraih medali pada ajang Pimnas tersebut. Silakan untuk Bu Lisa dan Mbak Krisan untuk menyapa-nyapa terlebih dahulu Sobat UNES yang ada di rumah sekalian. Ya, terima kasih Mas Fajrul. Halo Sobat UNES, perkenalkan saya Lesa Paranti, dosen pendamping dari PKMM yang kemarin sudah kita ikuti di ajang Pimnas 33. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih telah berkesempatan mengikuti ajang tersebut dan sekarang bisa hadir di sini. Semoga bisa berbagi pengalaman yang luar biasa. Silakan, ini Mbak Krisan, ketua dari tim PKMM yang kemarin mengikuti Pimnas. Halo Sobat UNES, perkenalkan nama saya Krisan. Saya merupakan salah satu peserta di ajang Pimnas ke-33 tahun 2020 yang diadakan di Universitas Gadjah Mada. Oke, Bu Lisa dan Mbak Krisan ya. Boleh diceritakan dong kemarin itu meraih medali apa sih atau menang di ajang perlombaan yang mana? Ya, kemarin kami alhamdulillah mendapatkan medali emas di kategori poster, kemudian medali perak di kategori presentasi. Jadi kami alhamdulillah mendapatkan 2 medali kemarin. Oke, wah keren berarti ya, ini salah satu yang peserta dari tim UNES ya yang meraih double medali gitu ya. Ya, alhamdulillah. Boleh diceritain mungkin untuk posternya gitu, kenapa bisa dapat medali emas? Ya, oke. Mungkin Mbak Krisan bisa cerita banyak ini. Kemarin pengalamannya, sharing pengalaman. Kenapa kita dapat emas nih? Karena yang pastinya poster di Pimnas ini yang dinilai adalah yang pertama kreativitas, hampir 50% penilaiannya itu adalah kreativitasnya. Kemudian keunikannya, jadi dari sekian banyak poster itu supaya terlihat beda dan unik dan eye-catching gitu. Oke, mungkin sebelum ke posternya nih, untuk ide PKM-nya itu, idenya sumbernya dari mana sih atau punya pemikiran apa gitu kok bisa nyiptain sampai juara dapat medali emas? Ya, kalau terkait ide, karena saya awal ini, saya kan posisinya sebagai pendamping ya, jadi sebetulnya ide awal itu justru dari mahasiswa. Ya, nanti ini Mbak Krisan aja yang bercerita, idenya dari mana Silakan untuk Mbak Krisan. Ya. Idenya ya dari keresahan masyarakat, karena saya mengangkat judul tarian ikonik untuk generasi milenial di Desa Mageru Kabupaten Sragen. Nah, itu berawal dari situ, dari keresahan masyarakat di Desa Mageru Kabupaten Sragen. Mereka masyarakat khususnya generasi milenial di Desa Mageru itu lebih memilih untuk menarikan tari modern dibanding tari tradisi. Terus kemudian saya memiliki ide untuk mengadakan pelatihan tari yang ikonik banget di Kabupaten Sragen, yaitu tari Krida Dwi Pangga. Kemudian saya dan masyarakat memusyawarahkan, membicarakan tentang ide ini dan kemudian dijadikan sebuah program kreativitas mahasiswa. Dan itu juga yang tadi dimasukkan dalam poster seperti itu ya? Iya, benar sekali. Nah, untuk proses pembuatannya nih, untuk dari pembuatan poster itu apakah hanya dari Mbak Krisan saja atau melibatkan tim-tim lain atau teman-teman yang lain seperti itu? Pastinya bersama anggota tim saya. Jadi tidak hanya saya sendiri tapi dari masukan teman-teman setim. Oke, kalau boleh tahu timnya ada berapa ini, Mbak? Ada 4 sama saya. Oke, ada 4 ya. Terus lalu masuk ke penjurian dan alhamdulillah bisa menang seperti itu ya. Iya. Dan untuk bisa dapat medali emas seperti itu untuk poster, penilaiannya gimana sih di sana waktu Pimnas? Mungkin Bu Lesa bisa. Ya, kemarin itu memang
sebetulnya proses untuk membuat poster. Saya melengkapi pertanyaan tadi karena ada hal yang menarik, Mas. Jadi UNES alhamdulillah punya tim sukses. Oke. Ya, kita keren sekali. Kita punya tim sukses untuk PIMNAS. Tim dari MAWA memfasilitasi, ada tim poster yang sangat kooperatif gitu, membantu, sehingga kami terus terang dari Sendera Tasik tidak ada background untuk desain poster dan sebagainya, tapi sangat terbantu dengan adanya masukan Bapak Ibu dosen, kemudian ada tim poster. Nah, ini karena penilaiannya adalah yang jelas tadi dikatakan Mbak Krisan, kreativitas. Ya, kreativitas itu di sana juga terkait bagaimana kegiatan kita, kreativitas dari ide kegiatan kita, lalu kita bisa menampilkan atau menuangkan kegiatan-kegiatan kita di poster tersebut. Kita pamerkan metodenya, hasilnya, sampai pada apa keunggulan program kita, sehingga yang melihat tentu bisa tahu kreativitasnya ada di mana. Kemudian penampilan tadi yang dikatakan harus eye-catching, harus keterbacaannya juga sampai gitu kepada pembaca gitu. Jadi kompleks. Berarti pada saat pembuatan ini nggak cuma dari Mbak Krisan saja selaku mahasiswa dan Bu Lesa, tetapi juga ada tim-tim lain ya yang di UNES yang terus serta membantu. Betul sekali, saling memberikan masukan di sana. Nah, untuk Bu Lesa sendiri sebagai dosen pembimbing seperti itu ya, PKM ya, melihat gimana sih mungkin membimbing anak-anaknya atau Mbak Lesa sendiri pada saat PIMNAS kali ini sampai juara, meraih medali seperti itu. Iya, Mas, terima kasih, pertanyaan yang menarik sekali. Jadi terus terang baru pertama kali ini saya mendapat kesempatan menjadi pendamping PKM karena syaratnya adalah harus punya NIDN. Nah, saya baru meraih NIDN itu sekitar 2 tahun yang lalu, dan baru tahun kemarin saya ditawari untuk menjadi pendamping. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk membuka diri saya juga untuk belajar. Kebetulan juga adik-adik ini semua sangat semangat, antusias begitu, sehingga ada simbiosis yang sangat baik, sehingga akhirnya saya juga bisa istilahnya ibarat layangan itu kadang-kadang saya tarik ketika mereka sudah mulai lengah gitu. Nah, disitulah letak istilahnya tantangannya. Kemudian saya juga harus cari informasi, apalagi ketika masuk PIMNAS. Baru pertama kali ini kan Mas saya membimbing, dan masuk PIMNAS itu kesempatan yang luar biasa. Saya bertanya ke sana kemari, pengalaman Bapak Ibu dosen yang sudah pernah masuk ajang sana, dan itu menjadikan saya juga belajar, alhamdulillah sampai bisa sejauh ini gitu. Nah, untuk posternya sendiri tadi kan meraih medali sampai situ ya. Nah, itu untuk penilaiannya itu apakah lewat sosial media kah, atau hanya tim menilai PIMNAS saja, reviewers yang di sana yang menilai sampai hasilnya keluar seperti itu, meraih medali? Ya, kemarin tim penilainya itu dari juri. Ya, jadi juri yang menilai secara langsung di sana, karena posternya dicetak dan dipajang di sana, ada pamerannya. Namun memang kami disuruh mengupload ya di sosial media untuk meramaikan acara gitu, dan kami juga sebar melalui sosial media agar dibantu like gitu, like, komen untuk supporting aja gitu. Tapi tidak ada penilaian sih untuk Sosial berapa media. untuk berapa like dan sebagainya, nggak ada. Nah, ini dari tadi kita membicarakan tentang poster-poster terus ya Bu ya dan Mbak ya. Nah, saya tadi dengar juga tim ini juga meraih double medali gitu kan, ada yang emas dan perak gitu kan. Nah, yang perak itu presentasi ya kalau nggak salah ya. Nah, itu bisa dijelasin dong praseleksinya atau mungkin sebelum persiapannya itu seperti apa gitu sampai pada hari H PIMNAS-nya gitu. Ya, baik. Bisa diceritakan mungkin Krisan? Ya, ini mungkin lebih dari tepatnya, ketua timnya ya. Ya, proses dari awal sampai menuju presentasi panjang itu. Iya, berjalannya panjang 1 tahun banget, ya? setahun. Oh, setahun ya? Iya, Gitu, seleksinya kita. setahun. Jadi dimulai dari pembuatan proposal. Jadi tim saya membuat proposal, kemudian diunggah di simbol MAWA. Kemudian ada seleksinya lama banget, berbulan-bulan. Kemudian muncul pengumumannya, keluar pengumumannya itu lolos didanai. Kemudian setelah lolos didanai, tim kami langsung melaksanakan program-programnya. Sebelumnya proposalnya itu kegiatannya luring karena belum ada Belum pada COVID-19. Karena tahun lalu gitu ya, sebelum pandemi ya. Karena tahun kemarin. Setelah pengumuman didanai, langsung berubah semua, harus menyesuaikan secara daring, diwajibkan secara daring pelaksanaannya, langsung rombak semua kegiatan-kegiatannya, terus langsung pelaksanaan.
pelaksanaan Hanya 2 sekitar bulan ya? 2 bulan, 2 bulan aja. pelaksanaan Padahal ya, Mas. sebelumnya harusnya 4 bulan Oh. karena COVID. Ya, 2 bulan, terus seleksi lagi tuh udah selesai, ada laporan akhir, diseleksi, masuk PIMNAS, dan setelah pengumuman PIMNAS itu ada latihan-latihan presentasi tuh banyak banget. Ribuan kali latihan presentasi. Iya. Sampai di hari H itu. oke. Nah, persiapan apa saja sih yang disiapkan waktu hari H PIMNAS nih Mbak Krisan? Kan tadi meraih medalinya waktu presentasi nih ya. Apakah ada kiat-kiat khusus atau mungkin dibimbing sama Bu Lesa sendiri? Nanti cara presentasinya seperti ini nih gitu. Apakah ada seperti itu? Ya, kami dari pembimbing ya, Hmm. khususnya saya memang mengawal dari awal. Tapi ketika sudah masuk ke PIMNAS, banyak tangan-tangan yang membantu, Mas. Jadi pertama dari tingkat fakultas ya, dari tingkat fakultas itu memfasilitasi untuk latihan presentasi. Ada karantina di fakultas itu 1 hari untuk mengecek kedalaman pemahaman mereka, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan yang banyak gitu agar mereka siap. Kemudian ada juga karantina yang tingkat Universitas universitas. ya? Iya, itu kemarin di Bandungan ya. Ya, kami harus rapid test dulu. Kemudian bisa karantina di sana. Di sana kita adik-adik digodok gitu ya. Digodok latihan presentasi, latihan menjawab, bagaimana caranya menampilkan presentasi terutama PPT, desainnya, kemudian bagaimana penyampaiannya sampai di teknik tanya jawab. Jadi panjang kemarin. Oke, panjang sekali Bu ya. Persiapannya lumayan. Nah, saya mau tanya nih ke Mbak Krisan selaku ketua tim nih, kan prosesnya panjang dan tadi dibilang padat gitu ya, dari 4 bulan jadi 2 bulan. Nah, gimana nih buat perkuliahannya gitu? Ya, bersyukurnya sih kuliahnya masih aman, masih Oke. aman ya. Karena online Masih juga. Iya, karena ya. online Karena jadi daring juga. bisa disambi, jadi Oke. bisa menjalankan PKM ya bisa menjalankan kuliah. Oke, jadi bisa imbang gitu ya antara Iya. kuliah dan waktu persiapan PIMNASnya seperti itu ya. Kalau tadi kita lihat kan itu prosesnya panjang sekali ya Bu ya dan Mbak ya, dari 1 tahun lalu yang kita proposal ide sampai maju didanai dan akhirnya PIMNAS. Se-ekspektasi itukah sampai maju se-PIMNAS ini dan bisa meraih medali malahan sampai sekarang itu? Iya, Mas, ada satu cerita unik. Hmm. Karena ini pengalaman pertama saya membimbing. Pada saat saya mendapatkan tim Mbak Krisan CS ini, ketika tim ini lolos didanai, saya langsung buat grup WA yang berisi anak-anak ini ada 4 gitu, 5 dengan saya. Pada saat itu saya optimis, entah kenapa di dalam diri saya itu saya yakin, dan nama grupnya langsung saya beri nama PKM Tari Ikonik Go PIMNAS. Waduh. Itu semacam doa, Doa ya juga berarti ya. betul, Jadi betul. ternyata terwujud dan alhamdulillah betul-betul bisa terwujud. Itu saya berikan motivasi ke anak-anak bahwa gak ada yang nggak mungkin kalau kita yakin dari awal begitu. Ya alhamdulillah tercapai. Oke. Tambahan buat Mbak Krisan mungkin ada sesuatu hal unik selama proses ini? Ya kalau awalnya sih nggak terlalu berekspektasi sampai ke PIMNAS ya, karena emang awalnya juga cuma coba-coba sebenarnya, coba-coba ternyata berlanjut sampai di ini goalnya ini. Coba-coba pengen dapat snack, Mas. Oh, Iya, ikut workshop Iya. PKM di fakultas Iya, iya. itu niatnya Awalnya. cuma dapat snack aja. oke. Terus setelah sekarang dapat medali, sekarang kemarin juga udah penghargaan gitu ya. Desanya sendiri gimana tuh supportnya sekarang Pak Maksi? Sana juga dikasih tahu bahwa idenya ini bisa sampai PIMNAS dan meraih medali loh kayak gitu. Gimana nih Mbak Krisan nih? Pastinya di desa sana sangat seneng banget. Waktu ada pelaksanaan saya kabarin ini ternyata didanai dan bisa dilaksanakan. Mereka langsung antusias sekali, peserta-pesertanya ini, dan mendukung, sangat-sangat mendukung, sampai ke pemerintahannya juga. Ya, dari Bupati Kabupaten Sragen itu sangat mendukung dan mengapresiasi sekali. Oh, keren ya. Berarti cerita di balik PIMNAS yang meraih double medali ini sangat menginspirasi seperti itu ya, dan akhirnya juga salah satu tim yang bisa support jadi UNES peringkat ke-7 nih. Nah, buat Bu Lesa dan Mbak Christine,
mungkin ada saran-saran atau mungkin bisa kasih motivasi ke adik-adiknya yang mungkin tahun ini kan juga ada PKM lagi nih, dan itu Pimnas tiap tahun nih ya. Kiat-kiat suksesnya dong, apa sampai bisa sampai nanti ke Pimnas itu bagaimana sih? Ya, terima kasih Mas. Jadi sekedar cerita juga bahwa kami dari Sendera Tasik ini setelah 11 tahun Mas vakum, tidak pernah maksudnya kita ikut tapi tidak pernah gol sampai ke Iya. Pimnas. Akhirnya kita pecah telur. Oh, Gitu. Jadi kemarin juga saya berharap ya bahwa ini bisa menjadi penyemangat cambuk ya untuk melecut adik-adik tingkat ya, khususnya untuk di jurusan Sendera Tasik itu sendiri, untuk bisa semangat begitu, yakin buktikan bahwa bidang seni, khususnya seni tari gitu ya, itu juga mampu bersanding dengan bidang-bidang lain ya, dimana seni tari pun itu bisa ilmiah gitu, diilmiahkan gitu, kita belajar gitu, ada ilmunya. Jadi jangan pesimis, kita coba peluang ini, kita buktikan bahwa bidang seni juga mampu. Semoga tahun depan adik-adik adik tingkat ya, atau mungkin yang seangkatan juga masih bisa bergabung, bisa ikut, semangat untuk ikut tahun depan. oke. Kalau dari Mbak Krisannya sendiri nih bagaimana? Kalau dari saya ya tetap semangat dan optimis. Udah itu aja. Oke, sangat keren-keren sekali dari Mbak Krisan dan Bu Lesa ini. Nah, Sobat UNES, kita udah berbincang-bincang lama sekali dengan salah satu peraih medali di Pimnas, apalagi double. Untuk itu, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Bu Lesa dan Mbak Krisan sudah menyempatkan waktunya hadir pada acara kali ini. Semoga nanti bisa menginspirasi. Dan buat Sobat UNES, jangan lupa untuk selalu pantengin channel YouTube-nya Podcast UNES, dan juga jangan lupa untuk dengerin Podcast UNES di Spotify. Saya Fajrul, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.